Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafa Ramadhani dengan NIM H06240115 dari kelas Pendidikan IPA A 2024, program studi Pendidikan IPA Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Dr. Kartika Hajati MPD. Adapun materi yang akan dibahas di video ini yaitu konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses penting dalam kehidupan manusia yang berlangsung sejak lahir hingga dewasa. Kedua proses ini saling berkaitan dan setiap individu mengalaminya secara berbeda karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan sangat penting bagi calon guru agar dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya masuk di pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada individu yang dapat diukur seperti tinggi dan berat badan, serta bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan terjadi karena bertambahnya jumlah dan ukuran sel sehingga ukuran tubuh meningkat, dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, nutrisi, dan lingkungan yang menentukan optimal tidaknya pertumbuhan seseorang. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan perubahan kualitatif yang mengarah pada kematangan fungsi fisik dan psikologis, meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Perkembangan berlangsung bertahap melalui interaksi faktor internal dan lingkungan. Keluarga, sekolah, dan pengalaman belajar berperan penting dalam mendukung perkembangan individu secara optimal. Selanjutnya, perbedaan dan keterkaitan pertumbuhan dan perkembangan. Masuk di perbedaan yang pertama, pertumbuhan bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Pertumbuhan merupakan perubahan yang dapat dihitung secara pasti dan dinyatakan dalam bentuk angka seperti tinggi badan, berat badan, serta ukuran bagian tubuh lainnya. Perubahan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Oleh karena itu, pertumbuhan dapat diamati secara langsung dan diukur menggunakan alat ukur sehingga hasilnya bersifat lebih objektif dan nyata. Yang kedua yaitu perkembangan bersifat kualitatif dan tidak selalu dapat diukur. Perkembangan adalah perubahan yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi dapat diamati melalui peningkatan kemampuan individu. Contohnya adalah kemampuan berpikir yang semakin matang, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, serta pengendalian emosi yang lebih baik. Perubahan ini lebih menekankan pada proses menuju kematangan fungsi individu. Yang ketiga yaitu pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik. Pertumbuhan hanya berfokus pada perubahan yang terjadi pada aspek jasmani atau tubuh, seperti bertambahnya tinggi dan berat badan, serta perkembangan ukuran organ tubuh. Perubahan ini bersifat nyata dan mudah diamati karena tampak secara langsung. Yang keempat yaitu perkembangan mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Perkembangan ini melibatkan berbagai aspek dalam diri individu yang tidak hanya terbatas pada fisik. Aspek tersebut meliputi kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan berinteraksi atau sosial, pengelolaan perasaan atau emosional, serta pemahaman nilai dan norma atau moral. Semua aspek ini berkembang secara bertahap menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, keterkaitan. Yang pertama itu terjadi secara bersamaan dalam kehidupan individu. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sejak seseorang dilahirkan dan terus berlanjut hingga mencapai masa dewasa. Kedua proses ini berjalan secara beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu saling memengaruhi satu sama lain. Hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan bersifat timbal balik. Pertumbuhan fisik yang baik akan mendukung perkembangan kemampuan individu. Sedangkan perkembangan yang baik juga dapat memengaruhi kualitas pertumbuhan, misalnya melalui penerapan pola hidup sehat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan fisik mendukung perkembangan fungsi. Kondisi fisik yang optimal memungkinkan individu untuk mengembangkan berbagai kemampuan, seperti kemampuan bergerak, berpikir, dan bersosialisasi. Dengan tubuh yang sehat, individu akan lebih mudah menjalani aktivitas yang mendukung perkembangan dirinya. Yang keempat yaitu keduanya merupakan proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan sama-sama mengarah pada tercapainya kematangan individu secara menyeluruh. Pertumbuhan berperan dalam membentuk kondisi fisik yang optimal, sedangkan perkembangan berperan dalam membentuk kematangan mental dan perilaku. Dengan demikian, keduanya merupakan satu kesatuan proses yang penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, faktor internal atau hereditas dan eksternal atau lingkungan. Langsung saja masuk di faktor internal atau hereditas. Yang pertama, faktor bawaan dari orang tua melalui gen.
Faktor internal adalah faktor yang sudah dimiliki individu sejak lahir karena diwariskan oleh orang tua melalui gen. Faktor ini telah ada sejak dalam kandungan dan menjadi dasar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan keturunan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu menentukan potensi dasar individu. Faktor hereditas berperan dalam menetapkan potensi awal yang dimiliki individu, seperti kemampuan intelektual, bakat, dan karakteristik dasar lainnya. Potensi ini menjadi landasan utama dalam perkembangan individu, meskipun untuk berkembang secara maksimal tetap membutuhkan dukungan dari lingkungan. Yang ketiga yaitu mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kemampuan dasar. Faktor ini juga berpengaruh terhadap kondisi fisik seperti tinggi badan, bentuk tubuh, dan fungsi organ, serta kemampuan dasar seperti daya pikir dan kemampuan belajar individu. Dengan kata lain, faktor internal memberikan kerangka dasar bagi perkembangan kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, adapun contohnya yaitu bakat, kecerdasan, jenis kelamin, dan warna kulit. Karakteristik seperti bakat bawaan, tingkat kecerdasan, jenis kelamin, dan warna kulit merupakan contoh nyata dari faktor hereditas yang sudah ada sejak individu dilahirkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing yang perlu dikembangkan secara optimal. Adapun faktor eksternal atau lingkungan, yang pertama yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar individu, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Faktor ini sangat berperan dalam membentuk dan mengembangkan potensi yang telah dimiliki individu sejak lahir. Yang kedua yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Lingkungan yang mendukung akan membantu individu berkembang secara maksimal, baik dari segi fisik maupun psikologis. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat menghambat bahkan merusak proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang ketiga yaitu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga berperan penting dalam pembentukan dasar, sikap, dan kepribadian. Lingkungan sekolah membantu dalam pengembangan kemampuan akademik dan sosial, sedangkan lingkungan masyarakat memberikan pengalaman sosial yang lebih luas. Ketiga lingkungan ini saling melengkapi dalam proses perkembangan individu. Nah, adapun contohnya yaitu pola asuh, pendidikan, nutrisi, kesehatan, pergaulan. Hal-hal seperti pola asuh orang tua, kualitas pendidikan, asupan gizi, kondisi kesehatan, serta lingkungan pergaulan merupakan contoh faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Faktor-faktor ini dapat mendukung atau justru menghambat perkembangan tergantung pada kualitasnya. Selanjutnya, dimensi perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik yang meliputi perubahan tubuh, kesehatan, kemampuan motorik. Perkembangan fisik mencakup perubahan pada tubuh seperti pertambahan tinggi dan berat badan, serta perkembangan fungsi organ. Selain itu, aspek ini juga meliputi kemampuan motor kasar dan halus. Perkembangan fisik sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, asupan gizi, dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif yang meliputi kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan mental individu dalam mengolah informasi seperti berpikir logis, mengingat, memahami konsep, dan memecahkan masalah. Aspek ini berperan penting dalam proses belajar, serta kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial, yang meliputi interaksi dan penyesuaian diri. Perkembangan sosial berhubungan dengan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Hal ini mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta memahami peran dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu perkembangan emosional, yang meliputi pengelolaan dan ekspresi emosi. Perkembangan emosional mencakup kemampuan individu dalam mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Kemampuan ini penting untuk menjaga keseimbangan diri serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima yaitu perkembangan moral, yang meliputi nilai, norma, dan benar salah. Perkembangan moral berkaitan dengan pemahaman individu terhadap nilai, norma, serta konsep benar dan salah. Aspek ini membantu individu dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan. Selanjutnya, urgensi kajian perkembangan bagi calon guru. Yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik. Guru perlu mengenali perbedaan karakteristik siswa, baik dari segi kemampuan, gaya belajar, maupun perkembangan psikologis. Hal ini penting agar guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Yang kedua yaitu menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran. Pemahaman tentang perkembangan membantu guru dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga materi dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu menentukan pendekatan sesuai tahap perkembangan. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri yang berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang keempat yaitu mengoptimalkan potensi siswa. Dengan memahami perkembangan, guru dapat membantu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima yaitu menghindari kesalahan dalam pembelajaran. Pemahaman yang baik mengenai perkembangan peserta didik dapat membantu guru menghindari kesalahan dalam memberikan materi maupun perlakuan yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan siswa.
Sebagai penutup, adapun kesimpulan dan refleksi dari materi yang telah dibahas. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang saling berkaitan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang menunjukkan kematangan individu. Keduanya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Perkembangan mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral, sehingga penting bagi calon guru untuk memahaminya. Dan adapun refleksi dari materi ini yaitu saya memahami bahwa setiap siswa memiliki perkembangan yang berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan pembelajaran. Hal ini relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang beragam, sehingga diperlukan pembelajaran yang fleksibel. Guru juga berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Sebagai calon guru, saya perlu terus belajar agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.